Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat misteri yang sudah setia menunggu uploadan terbaru cerita misteri di channel Rio Wijaya. Mohon maaf sebelumnya, maaf beribu maaf, karena sudah lebih 1 bulan ya saya ndak upload video, dan sudah 12 hari kalau ndak salah saya ndak live streaming. Jadi pastinya sahabat-sahabat bertanya-tanya nih, ya kemana Bang Rio? Kok ndak update lagi? Apa udah stop konten? Ndak, sahabat-sahabat. Saya akan tetap kembali eksis setelah sedikit lagi urusan saya selesai. Urusan apa? Nanti akan saya ceritakan. Nah, untuk membuka video ini, saya sebenarnya ingin sedikit menyampaikan keluh kesah saya tentang dunia perkontenan, ya, khususnya di dunia perhororan. Jadi setelah 1 bulan lebih rehat, ya, saya ndak konten dan saya pun ndak update lagi nih. Saya ndak istilahnya ya ndak ngikutin lagi lah perkembangan cerita-cerita horor yang ada di YouTube, yang di TikTok juga. Nah, beberapa hari lalu ketika saya udah agak senggang nih waktunya, ya tentunya saya buka-buka YouTube lagi, saya lihat-lihat TikTok lagi, ngelihat wah sebatas mana nih, apa nih yang lagi viral pembahasan tentang kisah horor. Wah ternyata saya kagum ya, saya kaget juga lah, kagum bercampur kaget karena baru sekitar ya 1 bulan lebih ya saya ndak lihat perkembangan channel horor, cerita-cerita horor ya di YouTube. Ternyata udah semakin berkembang, semakin banyak channel-channel baru tumbuh, kreator-kreator baru mulai tumbuh, dan ceritanya pun menarik-menarik semua. Tetap ada yang membawakan kisah yang berdasarkan kisah nyata. Ada juga yang langsung mendatangkan narasumber yang katanya mengalami langsung kejadian misteri yang diceritakan dengan begitu epik dan begitu mengerikannya. Nah, sampai di situ saya kembali ingat ya dengan kegelisahan saya di awal-awal saya ngonten YouTube. Ya, ngonten membawakan cerita misteri. Apa itu kegelisahan saya? Kenapa kok saya begitu channel Rio Wijaya pas masuk di konten horor terlihat signifikan naiknya, saya ndak langsung tabrak gas abis ya, istilahnya ya langsung ngejar view, langsung ngejar subscriber, malah saya santai dan cenderung agak sedikit mundur ke belakang. Ya sahabat-sahabat lihat sendirilah, 3 tahun sudah cerita misteri di channel Rio Wijaya ini ditayangkan, tapi pertumbuhan channel ini ndak begitu pesat seperti channel-channel lain. Itu bukan karena pertumbuhan penontonnya sedikit atau apa, ndak ya. Jadi memang sayanya yang ndak terlalu mau apa ya istilahnya mengejar target atau gila-gilaan lah. Nah, saya memiliki kekhawatiran sendiri loh sahabat-sahabat. Ini pribadi nih ya. Bahkan ya belakangan ini itu terus menjadi apa ya pemikiran saya, dan membuat saya kayak apakah aku harus lanjut membawakan sebuah kisah misteri, menceritakan kisah yang dialami oleh orang yang tidak saya kenal, cuma mendapatkan tulisannya, saya baca tulisannya, saya analisa, dan begitu saya merasa
ada kecocokan dengan ya perjalanan hidup seseorang lah ya. Ini berdasarkan kisah nyata, bukan fiksi, bukan cerita horor berdasarkan imajinasi dan halusinasi. Ya saya bawakan, saya ceritakan untuk sahabat-sahabat semua. Jadi memang pemilihan untuk cerita misteri yang saya tayangkan di channel ini itu memang ribet, rumit ya. Bahkan banyak yang bilang, kok ndak bawain cerita ini yang lagi viral, kok ndak bawain tema ini yang lagi viral. Karena saya ndak bisa menentukan, ndak bisa ikut-ikutan, misalnya lagi rame cerita apa, saya bawain cerita itu, karena ya saya tergantung cerita kiriman dari sahabat-sahabat semua. Dan itu pun seleksinya saya teliti, dan tentunya setelah saya teliti, baca, saya analisa, saya pelajari, narasumber langsung kontak dengan saya banyak tanya tentang kisah yang dikirimkannya, dan kalau memang betul-betul saya rasa dan pengakuannya memang meyakinkan kisah itu nyata, barulah saya tayangkan di channel Rio Wijaya dalam segmen Sebuah Kisah Misteri. Nah, kenapa kok sebegitu ribetnya? Pertama, ini channel storytelling. Saya tidak mendatangkan narasumber, dan saya membawakan cerita itu seakan-akan saya yang mengalami. Bagi sebagian orang yang paham apa itu storytelling dengan monolog ya, saya bawakan cerita orang dengan saya yang merasakan apa yang terjadi dalam cerita tersebut, ya itu baguslah kalau paham gitu ya. Jadi saya cuma menggambarkan apa yang ada di dalam cerita kepada diri saya untuk sampai kepada sahabat-sahabat semua. Tapi bagi yang tidak paham tentang konsep storytelling, membawakan cerita, ya, cerita dari orang kita bawakan lagi, mereka selalu menghujat saya dengan kata-kata yang ya ndak enak didengar gitu ya. Ya banyak lah, itu ndak usah kita bahas. Untuk hujatannya terserah mereka mau menghujat apa. Tapi di sini kayak di batin saya itu selalu bertanya-tanya, apakah iya yang aku lakukan ini bermanfaat atau bisa istilahnya ya bukan cuma sekedar menghibur, tapi ada faedahnya untuk pendengar, atau malah sebaliknya. Makanya belakangan ini ya saya jarang sekali bawa cerita pesugihan, karena ya saya takut semakin banyak saya bawain cerita pesugihan, orang semakin berpikir wah pesugihan itu masih ada di zaman sekarang, di era sekarang. Orang malah berpikir untuk mencari pesugihan daripada mencari duit dengan cara halal, dengan cara bekerja. Makanya pesugihan agak kendor sekarang saya ceritakan. Nah, jadi yang menjadi buah pemikiran saya belakangan ini, sampai-sampai saya hampir memutuskan, udahlah, kayaknya stop lah untuk membawakan cerita misteri. Mungkin channel ini akan diubah dengan menyajikan konten-konten lain, ya baik itu seputar misteri juga atau lain. Itu belum terpikir sama saya. Awalnya kayak gitu, mau stop gitu. Karena apa? Karena gini, sahabat-sahabat. 1,5 bulan belakangan ini, kesibukan yang saya bilang, kesibukan yang menjadi tanggung jawab saya di luar konten ini, itu adalah menyambut sahabat-sahabat misteri yang datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang datang dari luar negeri, langsung datang dari Hong Kong, untuk datang ke tempat saya, ke Jambi, ke Pijuan, untuk bersilaturahmi dan ada pengobatan non medis. Ya, jadi dari 1,5 bulan yang lalu, setiap minggu itu 1 orang jatahnya. Nah, di minggu ini itu terakhir yang kita terima ya, kita mau break dulu dalam sesi pengobatan. Ini sahabat misteri yang datang dari wilayah Jawa Barat. Nah, dari Jawa Barat dia pakai mobil, udah seminggu di sini, dan alhamdulillah tadi, ya hari Rabu tadi ya, itu pengobatannya udah selesai, dan insya Allah besok pagi, Kamis pagi, beliau kembali berangkat ke Jawa Barat untuk pulang ke kediamannya. Nah, selain sahabat-sahabat misteri yang datang, saya juga menerima konsultasi melalui WhatsApp. Bahkan perharinya itu sampai 5, saya batasi cuma sampai 5. Jadi dari siang itu sampai tengah malam, bahkan sampai hampir pagi, ya saya melayani konsultasi. Jadi konsultasi terus berjalan, tamu yang datang pun ini pengobatannya kita lakukan. Sampai-sampai
waktu untuk konten itu udah nggak ada lagi kemarin. Nah, ketika waktunya konsisten konten itu sudah tiba, malah hati saya berpikir kayak, udahlah kayaknya cari konten lain aja lah, jangan bawain cerita misteri lagi. Ketakutan itu timbul di diri saya, kekhawatiran saya selama ini itu kayak menjadi kenyataan. Ada alasannya. Kenapa kok bisa kayak gitu Bang Rio? Karena 90% sahabat misteri yang melakukan konsultasi via telepon, apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka anggap itu adalah sebuah gangguan dari hal mistis, ya, itu berdasarkan cerita misteri yang mereka dengar, berdasarkan konten-konten yang berseliweran sekarang yang banyak di YouTube maupun di TikTok. Cerita-cerita misteri yang konon katanya, baik itu dibawakan oleh hostnya atau juga host mendatangkan narasumbernya, semuanya mengakui berdasarkan kisah nyata, tapi jauh sekali dari ekspektasi, jauh sekali dari realita dalam kehidupan. Nah, jadi kenapa saya sampai berpikir seperti itu? Seperti yang saya bilang tadi, dari sekian banyak yang konsultasi via telepon, 90% mereka mengatakan bahwa menghubungi saya untuk konsultasi itu bukan orang yang pertama. Saya ini bukan orang yang pertama mereka hubungi. Jadi sebelum konsultasi dengan saya, mereka udah nelpon si A, konsultasi ke si B, konsultasi ke si C, dan mereka sudah banyak sekali mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kekhawatiran bagi mereka. Yang mereka anggap ini fix, sudah ini adalah gangguan dari makhluk gaib. Sesuai dengan cerita di konten A, sesuai dengan apa yang diceritakan di konten B. Nah, di sini saya berpikir kayak gini. Semakin banyak tumbuhnya cerita-cerita misteri yang dapat didengar, yang dapat dinikmati lah oleh pecinta-pecinta horor dari berbagai platform sosial media. Di situ timbul satu kegelisahan atau satu dampak yang cukup negatif bagi saya. Ya, menurut saya dampak yang cukup negatif bagi sahabat-sahabat yang betul-betul fanatik atau bukan fanatik lagi, tapi maniak horor lah. Maniak dalam arti kata, ya cerita misteri itu bisa kebawa ke kehidupan nyata. Cerita misteri yang kita nggak tahu, ini apakah kisah nyata ataukah kisah yang dikarang, ya, kisah fiktif, ya, cerita fiktif. Itu kita nggak tahu, karena yang tahu itu hanyalah orang yang menceritakannya. Jadi kayak belakangan ini ada, ya, Lentera Malam, saya sebut aja lah nama channelnya, karena channel Lentera Malam itu adalah salah satu panutan saya dalam dunia kreator horor ini. Saya jadi pasukan Lentera Malam itu udah dari awal-awal Lentera Malam muncul, ya. Kalau nggak salah subscribernya baru 200.000, itu saya udah ngikutin. Sebelum saya ngonten pun saya udah sering mendengarkan podcast di Lentera Malam. Nah, Lentera Malam aja kena kemarin. Dua masalah yang terkena atau dialami oleh Lentera Malam. Pertama, narasumber abal-abal, masinis palsu. Yang kedua, Sumala, sumber malapetaka, yang ternyata betul menjadi malapetaka. Ada yang mengaku kalau cerita Sumala itu didapatnya langsung, dia langsung belusukan ke lokasi dan dibawalah tim Lentera Malam ke lokasi, dan ternyata lokasi settingan, ceritanya pun ya cerita yang dibuatnya sendiri. Nah, di situ kita bisa mengambil satu acuan, ya, bahwa narasumber yang datang pun itu tidak bisa kita percaya menjadi sebuah kisah nyata, dan cerita yang dibawakan oleh host pun ini tidak bisa juga kita anggap sebuah kisah nyata. Berpikirlah secara logika, anggap sajalah konten-konten itu sebagai hiburan belaka untuk, ya, istilahnya
melepas dahaga kecanduan horor sahabat-sahabat semua. Nah, di sini pun saya nggak istilahnya mendeklarasikan kalau cerita yang saya bawakan itu 100% dijamin kisah nyata. Nggak juga, sahabat-sahabat. Makanya dari itulah, saya berpikir, apakah iya cerita ini betul gitu ya, kisah nyata. Walaupun sudah saya pelajari ceritanya, saya udah teleponan sama narasumbernya, ya. Tapi nggak tahu ya kita kalau narasumber ini menyembunyikan sesuatu kayak gitu. Dan saya menyampaikannya kepada sahabat-sahabat seakan-akan ya itu adalah sebuah kisah nyata. Jadi timbullah ya pemikiran saya untuk stop di konten horor ini, takutnya bukan menjadi sebuah kebaikan, yang mana keinginan saya setiap cerita yang sudah saya seleksi, ya cerita-cerita yang betul-betul berisi, bukan cuma sekedar ada kesan horornya saja, tapi ada kandungan makna kehidupan di dalam kisah tersebut. Itu yang saya utamakan, saya prioritaskan dalam kisah misteri yang saya bawakan. Tapi kalau horornya doang, tapi nggak ada pesan untuk kehidupan di masa yang akan datang, itu tidak saya bawain. Nah, jadi harapan saya kisah misteri ini selain menghibur sahabat-sahabat yang suka dengan cerita misteri, dan di situ juga mengandung makna kehidupan yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depan. Itu harapan saya, tapi kekhawatiran saya takutnya dari cerita-cerita misteri yang saya bawakan atau yang berseliweran di luar sana malah menimbulkan pemikiran bahwa sesuatu yang misteri, sesuatu yang dianggap gangguan misteri itu bisa terjadi segampang menjelentikkan telapak tangan. Ya, kayak cerita-cerita lah ya. Wah, kena santet, itu dikirim malam ini besok mati. Kena guna-guna, itu bisa sampai bunuh diri, sampai gila atau apa. Ya ibarat kata ya gampang sekali. Di era sekarang, hal tersebut bisa dilakukan. Sakti sekali lah dukunnya. Itu tentu bukan orang sembarangan. Nah, jadi 90% sahabat misteri yang konsultasi dengan saya, 90% ini, mereka ini adalah korban-korban dari perkontenan horor. Jadi mereka ya mendengarkan cerita horor itu, dengerin itu ya dimasukinnya plek gitu. Bukannya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, masuknya kuping kanan, parkirnya di dalam hati. Jadi kebayang terus. Jadi punya kayak ketakutan tersendiri, menganggap sesuatu yang kalau kita pikir dengan logika itu masih masuk akal terjadi, ini tidak lagi. Ini pasti langsung dikaitkan dengan hal mistik, langsung mengaitkan dengan gangguan makhluk gaib, santet lah, ya kiriman, guna-guna lah, apalah. Nah, jadi mereka-mereka ini konsultasi dengan saya, ya. Saya minta dia menceritakan ya gimana kejadiannya. Kamu bilang anak kamu itu mau ditumbalkan oleh saudaramu sendiri. Apakah itu nggak berlebihan pemikiran kamu? Ada yang konsultasi seperti itu. Jadi diceritain sama dia, saya buka pikirannya. Coba pikir baik-baik dulu. Masuk akal nggak? Kalau anak kamu ini mau ditumbalkan, tumbal untuk apa? Untuk usahanya. Nah, kamu bilang tadi usahanya ya kayak gitu aja, nggak ada perkembangan yang signifikan. Terus juga anak kamu sampai hari ini sehat walafiat, cuman dibawa pergi sebentar sama dia, cuman liburan beberapa hari. Enggak, saya dengar di konten ini ceritanya gini, anak bisa ditumbalkan. Konten. Kalau konten kamu anggap itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan, ya kacaulah duniamu, saya bilang. Jadi apa yang tersaji dalam konten itu adalah entertain, titik, ya, berupa entertain, hiburan semata. Jangan kita ambil acuan, ya, yang boleh kita dengar di media TV, YouTube, TikTok, yang bisa kita masukkan, kita jadikan gambaran kehidupan ke depan, itu dakwah, ceramah, ya itu betul. Kalau menjadi acuan, karena yang menyampaikan itu adalah ustadz, kiai, patut apa yang disampaikannya itu menjadi cerminan atau menjadi tolak ukur perbuatan kita atau tindakan kita di dunia ini.
untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Tapi kalau konten-konten horor kamu jadikan acuan, ya kacau lah duniamu. Jadi saya buka pikirannya dan barulah dia sadar, oh iya ya, berarti saya udah suuzon ya, jelas udah suuzon, saya bilang. Nah, itu satu. Baru ada lagi kasusnya, katanya suaminya yang guna-guna dia biar badannya itu jelek, burikan, biar suaminya bisa nyerein dia, biar suaminya bisa kawin lagi. Jadi saya tanya, pemikiran itu dapat dari mana? Enggak, saya pernah dengar cerita apa? Cerita horor. Saya bilang, iya, di channel ini katanya ya kayak gini, apa yang saya alami itu ya persis lah kayak di cerita itu. Jadi lagi-lagi konten lagi, saya buka lagi pemikirannya. Coba dulu dibawa berobat ke dokter. Saya bilang sudah beberapa kali di puskesmas pakai salep, pakai obat gosok, obat oles ya, salep oles. Dia bilang, ya itu kan cuman sekedar pengobatan dari luar. Coba pengobatan dari dalam, bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit sekalian, jangan ke puskesmas. Saya bilang, minta obat dalam, terus tanya, ini gejala penyakit apa? Ya mudah-mudahan bukan santet, saya bilang. Kalau dilihat dari ya fisiknya, kalau dilihat dari apa ya, aura orangnya itu tidak terkena santet. Dan saya jamin, saya bilang, kamu tidak kena santet, coba ke dokter. Dan ketika dia bawa ke spesialis kulit, ya ternyata memang penyakit kulit. Dan alhamdulillah setelah melakukan pengobatan secara intensif ya, sembuh dan kebukalah pikirannya, oh iya ya, bukan kena santet. Nah, ada lagi yang menganggap rumahnya itu diganggu sama genderuwo gara-gara mendengar loteng itu ada yang nyiram kayak pasir itu, gitu. Terus tercium bau-bau ndak enak lah dari rumahnya. Nah, mulailah berimajinasi, berhalusinasi, katanya genderuwo itu sering ngikutin dia ke dalam kamar. Lantaran apa? Lantaran suaminya ini pulangnya itu mingguan, jadi perginya tuh 5 hari, nanti pulangnya Sabtu Minggu, Senin berangkat lagi, jadi sering sendirian di rumah. Jadi berhalusinasi, ketakutan, ditambah lagi suka mendengarkan podcast horor, cerita horor. Nah, dengarlah kisah tentang santet genderuwo. Dia bilang, ya kayak gini, aku ini dikirimin santet, kata dia, ada genderuwo yang mau nidurin aku, mau wik-wik sama aku. Dia bilang, ya saya minta lah coba videoin rumahnya. Saya bilang, video call, lihat. Ya kalau kayak gini bentuk rumahnya, bagus rumahnya, insya Allah nggak ada apa-apa. Itu cuma ketakutan saja, saya bilang. Cuma ketakutan belaka, dan alhamdulillah ya terbukti. Korban konten lagi, korban cerita lagi. Nah, ya itu kalau saya ceritain banyak kejadian-kejadian seperti itu, sahabat-sahabat. Bayangkan 90%. Apa yang mereka alami? Itu hanya sugesti dari cerita yang tidak tahu asal-usulnya seperti apa. Cerita misteri yang terlalu dilebih-lebihkan. Hiperbola. Ya. Nah, jadi dengan apa yang barusan saya cerita, banyak korban-korban konten yang ketakutan. Mereka yang fanatik dengan cerita horor dan mengaitkan segala sesuatu yang terjadi itu adalah gangguan dari makhluk gaib. Tentunya di sini membuka peluang bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi. Situasi apa? Buka layanan perdukunan, pengobatan, ngilangin santet, ngobatin pelet. Ya. Jadi banyak dari mereka yang sudah kehabisan duit puluhan juta melakukan pengobatan dengan dukun-dukun yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Nggak dapat saya sebutkan nama-namanya. Ya, nggak dapat saya sebutkan, itu urusan mereka lah, oknum-oknum itu. Tapi di sini saya ceritakan masalah ini, kegelisahan saya. Itu biar sahabat-sahabat misteri, sahabat setia, ya, channel Riwijaya enggak sampai kejadian seperti ini. Bahkan ada yang sampai puluhan juta rupiah. Datang ke yang satu ini, datang ke dukun YouTube yang satu ini, udah habis sekian, ternyata ya enggak ada hasil, malah menjadi makin ketakutan. Karena ya dukun yang satu bilang nggak bisa disembuhin, dukun yang satu dibilang ini makin banyak gangguannya, dia angkat tangan, lepas tangan. Bukan banyak gangguannya, tapi nggak tahu cara mengatasinya seperti apa. Toh
orang itu ndak kena santet, malah dibilang kena santet. Orang itu ndak kena guna-guna, cuman pemikirannya saja, ya, yang terbawa suasana, terbawa cerita misteri, menganggap apa yang dialaminya ini merupakan persis kejadian dalam sebuah cerita. Nah, jadi dengan banyaknya korban-korban ketakutan, ya, ditakut-takuti dengan cerita-cerita horor yang kenyataannya tuh ndak seperti seseram yang diceritakan gitu loh. Ini tentunya akan banyak pula muncul dukun-dukun baru, oknum-oknum, ya, oknum-oknum dukun yang mengatasnamakan memiliki kemampuan supranatural, indigo lah, ya, indihome kalau saya bilang, dan tentunya ini akan merugikan orang banyak. Jadi di sini saya tidak menyalahkan yang satu, tidak menyalahkan yang satu, tapi saya ini mengkaji diri saya sendiri dengan kenyataan yang saya hadapi. Saya sebagai kreator horor, sekaligus belakangan ini saya fokuskan 1,5 bulan untuk, ya, melayani konsultasi, melayani pengobatan secara langsung, yang mana itu awalnya sama sekali tidak mau saya lakukan, tapi karena banyaknya permintaan, akhirnya saya putuskan, ya udahlah, saya bilang, tapi ada batas waktunya. Nah, jadi di waktu itulah, jadi saya sebagai kreator horor, ya, membawakan cerita horor ini menghadapi, ya, orang-orang yang terdampak dari cerita-cerita horor, yang mana bukannya saya menyombongkan diri, enggak, dan bukan saya mengatakan channel ini yang paling bersih, paling benar, enggak. Ini enggak menyalahkan siapa-siapa, jangan salah paham pula nanti sahabat-sahabat, ya. Jadi karena saya yang melakoni 2 profesi sekaligus, ya, sebagai kreator dan sebagai pelayan sahabat misteri yang mengeluhkan gangguan mistik, di sini membuat saya lama termenung. Berarti kegelisahanku di awal untuk menjalankan konten ini, ya, sekarang berarti sudah dirasakan oleh banyak orang. Apa itu? Mengetahui fakta dari sebuah kisah misteri itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Sahabat-sahabat pasti tahu tagline di channel Riwijaya itu apa? Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Paham? Lebih baik saya menceritakan sebuah kisah misteri daripada saya menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Jadi, ya, ceritakanlah apa adanya, tanpa ada yang ditutupi, tanpa ada sesuatu yang ditambah untuk menutupi kebenaran yang ada. Dilebih-lebihkanlah, istilahnya seperti itu. Bahwa kejadian dalam sebuah kisah misteri itu tidak bisa kita bayangkan terjadi seperti drama. Tidak ada jeda waktu untuk kita menyadari kalau kita tengah mengalami sesuatu yang aneh, sesuatu yang dikatakan orang kejadian misteri. Yang mana ketika kita mengalami kejadian misteri tersebut, tentunya kita tidak sadar dengan apa yang kita alami. Setelahnya itu baru kita tahu bahwa yang barusan terjadi itu kejadian di luar nalar, kejadian yang mengerikan. Tapi ketika kita menyadari, ya, aku mengalami kejadian aneh nih, ya, diikutin, merasa diikutin dan kayak melihat bayangan, itu belum dikatakan sebagai kejadian misteri. Karena apa? Logika kita masih dapat mengirimkan signal-signal bahwa yang kita lihat itu sosoknya ini, bahwa kita sadar penempatan diri kita itu dalam situasi yang mengerikan. Itu belum kejadian misteri. Kejadian misteri itu setelah kita mengalaminya barulah kita menyadari. Kalau peribahasa dalam keilmuan kami orang Jambi, ada peribahasa yang mengatakan, atau sebuah semboyan lah, ya, dulu kena kemudian tahu, itulah baru yang dinamakan ilmu gaib atau ilmu mistis. Dulu kena kemudian tahu, berarti kita udah kenal duluan nih, baru kita sadari, oh, aku mengalami kejadian misteri. Nah, jadi itu, ya, kejadian-kejadian yang barusan saya hadapi ini sempat membuat saya berpikir 2 hari belakangan ini, apakah aku tetap
membawakan cerita misteri kiriman ya, yang berdasarkan kisah nyata menurut narasumber yang membagikan, tapi aku masih ragu untuk menyatakan itu adalah kisah nyata. Namun kalau bukan berdasarkan kisah nyata, ya segan pula rasanya untuk dibawakan kayak gitu ya. Jadi apakah stop sampai di sini atau lanjut ya? Stop sampai di sini maksudnya itu bukan berhenti ngonten, enggak. Jadi konten horornya, cerita misterinya kita ganti dengan segmen lain mungkin ya, bawain cerita kenabian atau cerita-cerita yang kriminal yang jelas ya, ada datanya yang jelas, viral lah ya, diberitakan di mana-mana. Apa ganti konten seperti itu aja ya? Takutnya gitu. Saya berpikir kalau sahabat-sahabat salah tangkap dengan narasi yang saya bawakan dan menjadi sugesti pula, bukan sugesti yang baik tapi malah sugesti yang menyebabkan ketakutan. Iya, kalau sahabat-sahabat mengadukan kejadian itu kepada saya, bisa saya buka kembali pikiran sahabat-sahabat. Dan ingat, ya boleh dicek dari awal saya ngonten. Di setiap saya menceritakan kisah pesugihan, saya selalu mengatakan di awal, ambil hikmah dalam perjalanan seorang anak manusia, bahwa tipu daya setan untuk pesugihan ini luar biasa sekali. Tidak ada pelaku pesugihan yang berakhir ongkang-ongkang kaki. Maksudnya ya, ambil hikmah pelajaran, jangan sampai kita melakukan pesugihan. Ya, perlu diketahui, mengerikan. Orang yang melakukan pesugihan itu di akhir hayatnya dan di perjalanan menuju akhir hayatnya. Nah, begitu juga ketika saya menceritakan tentang ilmu, tentang santet, tentang pelet, saya selalu mengingatkan sahabat-sahabat semua, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan selalu dalam lindungannya. Nah, saya selalu mengatakan itu untuk sahabat-sahabat, berpikirlah dulu dengan logika, cerna dulu dengan pemikiran kita, apa yang kita alami barusan, kira-kira masih masuk akal nggak terjadi? Kalau masih masuk akal terjadi, itu bukanlah kejadian misteri. Kalau masih logika kita masih dapat mencerna kejadian itu, ya berarti itu adalah kejadian di dunia nyata. Nah, jadi pesan saya untuk sahabat-sahabat semua, nggak masalah, dengarkanlah cerita-cerita misteri yang sekarang lagi happening ya, lagi rame sekali di TikTok, di YouTube ini banyak sekali channel-channel yang baru muncul, ya, cerita-ceritanya keren-keren dengan judul dan thumbnail yang wow, pokoknya meyakinkan sekali. Dan ingat, itu hanya sekedar tontonan, itu hanya sekedar hiburan, entertain. Ya, jangan pula sahabat-sahabat bawa dalam pemikiran di kehidupan nyata itu benar bisa terjadi. Kacau nanti. Cukuplah sahabat-sahabat yang sudah berkonsultasi dengan saya, sahabat-sahabat yang sudah datang ke sini, ya, yang datang ke sini itu memang mereka-mereka yang punya permasalahan yang berat lah tentunya ya, permasalahan yang besar, merupakan gangguan yang sudah lama terjadi, dan itu memang korban santet ya, korban santet, rata-rata semuanya korban santet. Nah, yang konsultasi via telepon ini loh, yang ketakutannya itu melebihi orang yang betul-betul terkena santet ya, kepanikannya, panik attack-nya itu luar biasa sekali, karena ya dia khawatir dengan kejadian yang dialaminya ya, karena dia mendengar kejadian yang dialaminya itu dikaitkan atau pernah sama dengan cerita misteri yang ditayangkan di YouTube gitu ya. Tapi dia malah kayak apa ya, malah mencari tahu lagi ya tentang hal-hal seperti itu, bukannya mengatasinya dengan ya minta pertolongan dengan Allah, atau ya setidaknya udahlah nggak usah dengerin lagi lah cerita-cerita kayak itu. Ini malah enggak, malah semakin larut dan ujung-ujungnya apa, ketangkul lah sama oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ya. Ada tuh yang sampai kasihan saya, sampai usahanya hancur dan ya enggak punya tabungan lagi, gara-gara ya pindah ke dukun ini, pindah ke dukun yang satu lagi, habislah duit untuk bayar jasa dukun yang nominalnya kalau ngeri lah saya dengerinnya, asli sekian juta, sekian puluh juta. Endingnya apa? Lari dari kenyataan si dukun ini tadi
Ya memang dukun oknum yang nggak punya basic, yang nggak tahu apa-apa, tapi ya menganggap ini lahan duit gitu ya. Ya oknum lah pokoknya. Nah jadi akhirnya saya putuskan gini. Kalau saya mundur, berarti saya nggak dapat berbuat apa-apa lagi ya dengan apa yang telah saya ketahui perkembangan di dunia perhororan ini seperti apa. Ya, banyak korbannya sudah dari berseliwerannya konten-konten yang tidak dapat kita pedomani bahwa cerita mereka itu yang mereka akui kisah nyata, bahkan narasumbernya datang langsung yang mengatakan, saya datang langsung menemui Nyi Roro Kidul, saya tidur langsung dengan Dewi Lanjar, saya mencuri kain kapan gitu ya. Ya itu kalau kita dengar, wow, fantastik. Tapi ingat, pikirkan dulu dengan logika. Hal mistis tidak segampang itu terjadi, sahabat-sahabat. Tidak segampang itu. Mau masuk ke alam gaib, bolak-balik masuk alam gaib. Bukannya kayak bolak-balik masuk ke rumah ya, masuk pintu rumah gitu. Ya namanya saja alam gaib, alam yang tak terlihat. Nah, jadi cerita-cerita seperti itulah ya yang banyak memakan korban. Nah, jadi saya memutuskan gini, kalau aku mundur sekarang berarti ya aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau aku lanjutkan berarti lanjutkan dengan konsep seperti apa. Nah, akhirnya saya putuskan ke depan nanti saya akan lebih banyak untuk membuka pola pikir sahabat, yang mana kejadian nyata dan yang mana betul-betul kejadian yang disebabkan oleh gangguan mistik, gangguan dari makhluk gaib, campur tangan dari makhluk halus lah. Ya, bukan edukasi juga enggak, bukan edukasi, tapi lebih kita sama-sama meneliti atau menelaah yang mana kejadian nyata dan yang mana sesuatu yang memang ada kaitannya dengan hal gaib tersebut. Nah, tentunya dengan maraknya cerita-cerita yang nggak tahu juntrungannya, nggak tahu arahnya ya, arah datangnya dari mana, atau ya gambaran mistisnya itu di pedoman dari mana, dari apanya gitu ya. Cerita itu ya tahu-tahu dibawain aja seenak perutnya gitu ya, menggambarkan kejadian misteri kayak semudah menjeletikkan telapak tangan. Tentunya ini bagi orang-orang yang tidak percaya dengan kejadian-kejadian seperti itu, ya ini menjadi bahan lelucon mereka. Dan tentunya stigma hal-hal mistis di masa lalu yang begitu sakral, begitu ditakuti, begitu dikeramatkan di era sekarang, itu menjadi lelucon. Karena apa? Ya karena itu tadi, sudah terlalu banyak orang yang mengakui dirinya mengalami kejadian yang fantastik dalam dunia mistis. Jadi saya ngelihat VT Bang Ferry Irwandi. Jadi Bang Ferry Irwandi ini kan berasal dari Jambi juga katanya. Ya, saya ngikutin Bang Ferry ini karena kontennya itu bisa membuka pola pikir kita. Jadi keren lah kontennya ya, tentang sesuatu yang yang jarang lah dibicarakan di channel-channel lain. Jadi pola pikirnya itu smart sekali. Jadi di VT TikTok ya, saya ngelihat awalnya itu sekali lewat dia ngomong kayak gini, saya tantang, siapa yang bisa nyantet saya kasih Alphard. Nah, penasaran saya, loh ini ada masalah apa? Saya bilang, saya pikir kan masalah, karena kan belakangan ini kan Bang Ferry Irwandi itu lagi gencar-gencarnya dia nyerang si Kata Wizard itu ya, yang katanya mempromosikan judi online di live streaming YouTube. Nah, jadi saya pikir ini dia ada kaitannya dengan si Kata Wizard ini, karena kan Kata Wizard ini konon katanya sakti, ya, punya ilmu kebal, tektok, ya, melawan 150 orang sendirian, ya. Jadi saya pikir, wah ini Bang Ferry ini ada masalah mungkin sama Katak, mau disantet mungkin sama si Katak. Ternyata enggak. Katak lagi ngumpet dalam tempurung akibat perlakuannya sendiri, akibat sikapnya sendiri
sok kebal hukum, akhirnya ya terbirit-birit lari ya. Jadi ternyata bukan masalah dengan katak, tapi ini adalah salah satu cara Bang Ferry Irwandi, cara smart, cara cerdasnya untuk membuka pola pikir netizen-netizen Indonesia, pencinta-pencinta horor yang sudah banyak sekali menyaksikan tayangan-tayangan horor yang sudah tidak masuk akal lagi. Ya memang hal mistis itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi tayangan yang tersebar luas sekarang di sosial media itu lebih nggak masuk akal lagi. Lebih nggak masuk akal lagi. Nah, jadi ini cara smart Bang Ferry Irwandi untuk membuka pikiran sahabat-sahabat semua, jangan sampai kemakan dengan pemahaman-pemahaman yang nggak baik lah jatuhnya ya. Meyakini kalau sakit perut aku ini disebabkan santet. Nggak semudah itu. Santet itu bisa dilepas, sahabat-sahabat. Contohnya Bang Ferry kemarin. 1 Alphard loh bayaran untuk bisa nyantet dia. Bayangkan, dan itu disiarkan di posting di semua platform sosial medianya, Instagramnya, TikToknya. Ya sembara lah, siapa yang bisa nyantet dikasih 1 Alphard. Karena dia ingin membuktikan kalau santet itu tidak ada, kata Bang Ferry. Nah, jadi setelah diumumkan sembara itu, katanya lagi ada 8 orang yang ngubungin dan memastikan kalau akan menyantet. Nah, ada satu lagi nih yang lucu. Ya, itu ditampilin tuh di video Bang Ferry. Tulisan DM-nya ya. Malam ini saya akan menyantet kamu. Pokoknya kayak gitulah bahasanya ya. Kamu akan mengalami mual apa segala macam, dan itu adalah santet kiriman saya. Pakai namanya, pakai kota asalnya. Wow, keren ya. Jadi seakan-akan banget pengen nyantet orang, segampang itu nyantet orang, dan ditunggu sama Bang Ferry. Ya, ditunggu bukan sendirian, tapi dengan ratusan ribu penonton Bang Ferry Irwandi. Di live streaming kan di YouTube. Ditunggu berjam-jam, santet tak kunjung datang. Malu kan? Jadi olok-olokan kan? Dan itulah cara pintar Bang Ferry Irwandi membuktikan kalau jangan pernah takut dengan ancaman santet. Dengan orang-orang yang dikit-dikit, santet kau, santet. Nah, jadi itu cara smart seorang Ferry untuk membuka pola pikir masyarakat netizen Indonesia. Ya, Bang Ferry mengatakan, saya bukan mengindahkan sesuatu yang gaib itu ada. Bukan itu arahnya, tapi dia menolak adanya kepercayaan dukun santet atau ilmu yang bisa menyakiti orang seperti itu. Bahkan dia mengatakan kalau ada yang bisa nyantet dia, itu dibayar. Nah, ini bukan kali pertama seorang influencer menantang untuk disantet. Udah banyak. Tapi yang kerennya kalau saya bilang sih cara Bang Ferry ini smart. Jadi dia bukan menantang sebenarnya sahabat-sahabat, tapi membuka pola pikir. Bukan menantang dukun santet, enggak. Tapi ya itu tadi, bocil-bocil yang sok-sokan punya ilmu santet, ya kemakan. Ya itu bakal lebih bukannya membuat citra perdukunan santet kalian itu naik, tapi ya malah memalukan jatuhnya. Nah, itulah pancingan dari seorang Ferry untuk membuktikan kalau ya di era sekarang itu santet-santetan tidak ada. Tidak segampang itu untuk nyantet orang. Nah, di sini saya pun ingin membahas tentang itu. Ya, jadi bukan tentang Bang Ferry-nya ya, tapi tentang santet ini tadi. Karena apa, sahabat-sahabat? Untuk sahabat-sahabat yang sudah ngikutin channel ini dari lama, saya udah belak-belakan membuka jati diri saya. Saya ini siapa? Terlahir dari keluarga seperti apa? Jadi udah usah dibahas di sini lagi lah ya. Bahkan di usia kandungan 8 bulan, ketika ibu saya mengandung saya, ibu saya itu terkena santet dari kiriman seseorang yang ingin menyakiti bapak saya, tapi kenanya ke ibu saya. Bahkan bapak berpikir pada saat itu, entah selamat entah tidak lah anak dalam kandungan istriku ini, dan ternyata Allah memberikan perlindungan dan terakhirlah saya. Nah, dari masa kecil saya pun udah sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Bahkan di semasa kecil saya itu malah berpikir terbalik, sahabat-sahabat. Sesuatu yang
biasa-biasa saja ya, yang normal itu saya anggap aneh di kehidupan saya. Tapi sesuatu yang mereka yang dianggap masyarakat pada umumnya itu kejadian mistis, itu malah saya anggap biasa. Kebalik kan, ya memang itulah kehidupan saya di masa kecil dulu. Sampai beranjak dewasa, saya menentang diri saya ini kok bisa dekat dengan hal-hal mistis. Saya mencoba lari dari kenyataan, saya pokoknya nggak mau pokoknya minta ilmu atau minta amalan sama bapak saya. Nggak pernah saya. Kalau orang lain ya kayak abang saya, kayak anak-anak murid bapak, anak murid silat ya, karena bapak kan guru silat juga, ini banyak yang minta ilmu, amalan segala macam. Kalau saya enggak, malah saya enggak percaya, saya bilang. Karena saya mencoba untuk lari dari takdir dan mencoba untuk mencari jati diri sendiri dalam kehidupan ini. Tapi semakin saya mencoba untuk lari, kejadian-kejadian aneh di luar nalar terkait keselamatan diri saya, ini ya banyak sekali terbukti. Nah, banyaklah ceritanya, nanti akan saya ceritakan di next video ya, apa-apa saja. Mungkin yang sahabat-sahabat ketahui ada 2 ya, kecelakaan dengan waktu zaman sekolah, tawuran ya. Itu yang udah saya ceritakan, namun yang lain belum. Nah, semakin saya lari dari kenyataan itu semakin dekat. Ya, semakin dekat, kayak ya inilah jalan kamu, nggak usah lari. Dan akhirnya saya putuskan ya udah, saya berkecimpung langsung dan saya jauh lebih ingin tahu dan mempelajari tentang sesuatu yang tabu bagi orang banyak dan dianggap sebagai kebohongan atau sebagai halusinasi bagi orang banyak. Apa itu? Ya, mengenal, mempelajari dunia mistis. Mulai dari ilmu kebatinan, mulai dari tentang santet menyantet. Bukan mempelajari untuk nyantet orang, enggak, tapi ketika kita bisa melepaskan santet, tentunya kita juga bisa untuk melepas atau membuang santet tersebut. Nah, jadi itu yang saya kejar. Bukan mempelajari untuk nyantet orang, tapi enggak, sebaliknya. Kita pelajari dulu metode kerja dari santet itu seperti apa, kiriman itu seperti apa. Tentunya kalau kita tahu celahnya, kita akan bisa untuk menarik atau mengobati orang yang terkena santet itu tadi. Nah, di situ pakai logikanya. Jadi setelah tahu, oh kayak ini metodenya, oh seperti ini jalannya, ya sudah. Kini tinggal memahami gimana caranya untuk narik itu lagi. Nah, jadi itu saya dalami, saya pahami sampai saya masuk ke tempat kubu. Karena kan di Jambi ini terkenal santet kubu. Ya, kalau kena santet kubu itu tidak ada duanya, tidak ada obatnya. Sampai saya masuk ke daerah Serampas, daerah Jangkat. Nah, kalau di daerah Serampas, di daerah Jangkat, di daerah Uluan lah, jangan kita nantang-nantang minta santet, amit-amit cabang bayi, jangan. Adum cendung di sana enggak betuan, sahabat-sahabat. Tahu kan adum dan cendung? Kalau enggak tahu, cari di channel saya cerita tentang adum dengan cendung. Adum dengan cendung di wilayah Uluan itu tak bertuan. Ketika kita menantang, jangankan menantang, ya, membawa sifat angku, sifat sombong masuk ke kampung orang yang memiliki cendung atau adum tak bertuan, adum itu akan masuk sendiri ke badan kita. Penyakit itu bakal masuk sendiri ke badan kita. Ya, kalau badan ini adalah pisnya, ada isinya. Kalau tidak ada, muntah darah, hitungan jam, hitungan hari, mati. Dan itu tidak perlu dibuktikan, tidak perlu minta sembara, minta buktikan, malah dikasih alpat, tidak usah. Datang aja ke sana. Kalau penasaran boleh datang ke sana. Ya, di daerah Serampas. Kalau terakhir saya ke sana tahun 2014 kalau nggak salah. 2013 lah saya ke sana. Ya, suasana mistisnya masih kental sekali. Masih horor sekali. Nah, jadi di sana ya, jangan asal kita menantang. Bahaya. Asli. Kalau kami orang Jambi bilang mati mudo kayak gitu. Nah, jadi ya itulah keluh kesah saya. Kenapa berlarut-larut saya nggak konten, karena ragu di hati ini, sahabat-sahabat. Jadi pendapat sahabat-sahabat gimana? Apakah kita lanjutkan untuk membawakan sebuah kisah misteri? Karena banyak nih kisah yang belum saya bawakan. Dan ya kita anggap aja lah itu entertain. Karena sahabat-sahabat misteri di channel Riwijaya itu sudah memiliki paham yang beda ya dengan penikmat misteri yang di luar sana. Karena sahabat-sahabat selalu saya tekankan, gunakan logika.
berpikir secara logika, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal yang sempurna untuk berpikir, bukan untuk dibodoh-bodohin dengan situasi yang dikondisikan. Tahu ya, situasi yang dikondisikan. Nah, sebenarnya saya ingin menceritakan sebuah kisah misteri ini di satu video ini. Mungkin terlalu panjang nanti ya. Ini aja udah sekitar ada 50 menit kali ya, lebih ya. Jadi setelah ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri, kisah nyata. Ini betul-betul kisah nyata loh, bukan nyata-nyataan. Ini saya melihat pakai mata kepala saya sendiri. Ya, seseorang yang kesurupan iblis. Tahu ya, iblis dengan setan ya 11-12 saya. Tapi iblis ini lebih tinggi lagi, karena iblis memang menyatakan perang terhadap manusia. Sampai kiamat nanti, iblis akan selalu berusaha untuk menyesatkan kita dengan berbagai tipu muslihat, jalan-jalan yang sudah disiapkan dan direncanakan oleh iblis. Nah, cerita misteri yang akan saya bawakan ini akan berkaitan dengan gimana cara kerja santet itu bisa masuk ke orang. Gimana sih ya santet itu bisa dianggap, wah masuk santetnya nyata lah ya, terlihat, kok bisa seperti itu? Apakah pakai apa ya, energi atau apa? Nah, itu akan saya ceritakan karena ini ada kisahnya. Jadi seseorang kesurupan bertahun-tahun, kesurupan sampai ya badan ini habis lah. Ketika dia kesurupan ya dia tidak bisa melakukan apa-apa ya, tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, dengan permasalahan itu tentunya pengobatan udah dilakukan sana sini. Tapi lucunya puluhan bahkan hampir ratusan ahli ruqyah didatangkan untuk meruqyah. Ya, ratusan juga dukun mengobati yang kesurupan ini. Itu tidak mempan dengan metode ruqyah yang merasuki tubuh seseorang yang kesurupan ini. Itu menyatakan, aku lebih tahu dengan apa yang kau bacakan. Aku lebih hafal isi-isi dalam Al-Quran. Bacakanlah. Itu tidak akan membuatku takut. Ngomong kayak gitu nantang. Ya, gimana kalau udah kayak gitu? Dibacain ayat-ayat ruqyah, bukannya pergi, ya malah dia nyaman. Enjoy dia. Nah, ganti lagi pengobatan alternatif dengan dukun. Apa katanya? Pulang sajalah, kau bukan tandingan aku. Orang sepertimu baru punya ilmu secuil, bukan tandinganku. Akulah iblis. Kisah itu akan saya ceritakan setelah video ini tayang. Jadi di video kali ini saya hanya menceritakan keluh kesah saya saja, kegelisahan saya apakah lanjut konten misteri, dan saya putuskan nih kita lanjut. Ya, tuliskan pendapat sahabat juga, lanjut apa enggak nih. Mudah-mudahan banyak yang dukung lanjut ya, kita gaskan. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat kreator atau YouTuber lah ya, YouTuber yang bawain cerita horor apa segala macam, lanjutkan, kembangkan kreativitasan kalian. Saya selalu mendukung sahabat-sahabat satu profesi, tapi perlu diingat bahwa apa yang kalian upload di sosial media, jejak digitalnya itu sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Dan ingat, ketika kalian memposting sesuatu atau menyuguhkan sesuatu, ya, pendengar kalian itu adalah tanggung jawab kalian. Jadi usahakan apa yang disampaikan, apa yang dibagikan itu sudah betul-betul melalui pemfilteran yang sesuai. Gitu. Jangan sampai adsense yang diterima itu menjadi mudorot untuk orang lain. Demikian, jika ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.